Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babul wudu. Al-wudu dari kata al-wada'ah bermakna al-husn wan nadhafah. Bermakna al-husn wan nadhafah. Bermakna keindahan atau kecantikan dan kebersihan. Dari kata wadu'ah, wada'atan. Ya, secara istilah wudu ini, kalau wudu di dhamma wawnya itu bermakna perbuatan, perbuatannya berudu. Kalau di fathah wawnya dibaca al-wudu, wawnya di fathah, itu artinya air yang dipakai berudu. Air yang dipakai apa? Yang dipakai berudu. Ini perhatikannya, beda harokat, beda apa? Beda maknanya. Kalau wawnya di dhamma, apa artinya? Perbuatan berudu. Kalau di fathah wawnya, ini maksudnya adalah apa? Air yang dipakai berudu. Sama dengan tahara. Kalimat at-tuhur, kalau tuhur perbuatan bersuci. Kalau at-tahur air yang dipakai bersuci. Iya. Dan al-wudu secara istilah, ya tentunya setiap mazhab ada definisi masing-masing. Ya, mungkin saya sebutkan di sini definisi di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Mereka katakan bahwa wudu adalah isti'malul ma' ala a'dha'il makhsusah muftatahan bin niyah. Wudu adalah menggunakan air terhadap anggota-anggota tubuh tertentu, dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat. Di dalam bab wudu ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, yajibu ala kulli mukallafin an yusammiya idza dzakara wa yatamatmada wa yastanshiqa thumma yaghsila jami'a wajhihi thumma yadayhi ma'a mirfaqayhi thumma yamsahu ra'sahu ma'a udunayhi wa yajzi'u mashu ba'dihi wal mashu 'ala al-imamah thumma yaghsila rijlayhi ma'a al-ka'bayn وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. Ya. Di dalam uraian beliau ini ada beberapa pembahasan yang kita terangkan di sini. Kita garis bawahi. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan rukun dan kewajiban wudu. Berkaitan dengan rukun dan kewajiban wudu. Ini bagi siapa yang berpendapat ada kewajiban di dalam wudu. Ada kewajiban di dalam wudu. Ya, dan sebelumnya kita ingin menjelaskan dulu syarat-syarat wudu itu. Para ahli fikih menyebutkan ada 8 syarat dari wudu. Ya, perbedaan antara syarat dan rukun ini penting juga untuk diketahui. Jadi di sini ada 4 istilah. Mungkin akan berulang bersama kita. Ya. Istilah yang pertama kata syarat. Istilah yang kedua kata rukun. Istilah yang ketiga kata wajib. Dan istilah yang keempat kata sunnah. Ya. 4 istilah. Kalau syarat, dia adalah hal yang dibangun di atasnya syahnya ibadah. Ya, kalau di bahasa usul fikih tentunya ada pembahasannya. Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Iya. Syarat. Syarat salat adalah apa? Berudu, misalnya. Salat tidak akan syah tanpa apa? Tanpa berudu. Itu syarat namanya. Kalau rukun, dia juga sama dengan syarat. Ya, salat tidak syah tanpanya. Tapi perbedaannya, kalau syarat di luar dari sesuatu.
Kalau rukun di dalam sesuatu itu. Di dalam sesuatu itu. Jelas ya? Misalnya, saya beri contoh salat lagi. Syarat salat berwudu. Wudu bagian dari kegiatan salat? Jawabannya bukan. Dia sebelum apa? Sebelum salat. Berarti dia di luar sesuatu itu. Di luar salat. Itu disebut syarat. Tapi kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, awal kali seorang memulai salatnya, dia disebut apa? Disebut rukun. Sebab dia dari das salat itu sendiri. Dalam sesuatu itu. Itu rukun. Ini kapan ditinggalkan batal ibadahnya? Syarat dan apa? Dan rukun itu. Kalau wajib, dia adalah suatu hal yang wajib dikerjakan dalam ibadah. Iya. Kapan ditinggalkan? Karena lupa dan karena tidak sengaja, ya tidak berdosa. Tapi kapan dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia berdosa. Kalau sunnah, ya sunnah, ya istilah yang keempat adalah istilah sunnah. Sunnah adalah hal yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, ini mungkin 4 istilah ini dipakai di bab salat. Tapi di bab wudu, penggunaan 4 istilah ini tentunya ya ada pandangan di kalangan para ulama. Ya, ada yang menggunakan rukun dan wajib di dalam bab wudu, ada yang hanya menggunakan 3 istilah saja. Hanya menggunakan syarat, rukun dan sunnah. Ya, sebab mereka dalam bab wudu tidak masukkan kewajiban. Dimasukkan, kadang rukun dan kewajiban itu dibahasakan dengan furudul wudu. Ya. Jadi kaidah di dalam membahas masalah wudu supaya jangan jangan keliru memahami uraian para ulama ahli fikih di dalam pembahasan ini. Apa yang saya terangkan tadi kalau dipahami insyaallah taala itu akan memudahkan untuk membaca buku-buku fikih. Baik, di sini saya akan terangkan syarat-syarat wudu. Syarat yang pertama adalah keislaman. Syarat yang kedua, dia harus orang yang waras, ya, berakal. Syarat yang ketiga, at-tamyiz. Dan syarat yang keempat adalah niat. Dia punya niat. Ini semuanya dalil-dalilnya jelas ya. Ya, keislaman itu syarat syahnya sebuah ibadah, dimaklumi. Demikian pula akal, sebab orang yang gila, ya, itu tidak dikenakan padanya kewajiban. Demikian pula tamyiz, ya, harus tamyiz. Karena itu pernah diangkat dari 3 orang, diantaranya anil majnun hatta yafiq, ya, dari orang yang gila sampai dia sadar, wa anis sabi hatta yablugh, dan dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian syarat yang keempat adalah dengan niat. Ya, harus ada niat di dalam ibadah. Tanpa niat tidak syahudu itu. Karena itu tidak syahudunya orang kafir. Ya. Karena tidak ada keislaman. Tidak syahudunya orang yang gila karena tidak ada apa? Tidak ada akalnya, tidak waras. Tidak syah wudunya anak kecil karena belum tamyiz. Kecil yang belum memayyiz maksudnya. Kemudian tidak syahudunya orang yang tidak meniatkan wudu. Ada orang yang dia basahi anggota wudunya, dia hanya ingin menyejukkan dirinya saja, bukan untuk berwudu. Dan di sini sering muncul pertanyaan, ya, saya berwudu niatnya untuk apa? Membaca Al-Quran. Begitu hadir waktu salat, apakah boleh wudu saya ini saya pakai untuk salat? Ya. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, insyaallah taala syah dia pakai untuk salat. Tapi paling afdalnya seorang itu memperhatikan niatnya. Ini saya berikan kunci-kuncinya supaya seorang itu mudah dalam melakukan ibadah. Jangan sampai syaitan memberikan was-was kepadanya. Jadi kalau dia berniat wudu, dia niat umum saja, bahwa dengan wudu ini dia mengangkat hadas darinya, maka ini bisa dia pakai untuk semua ibadah. Demikian pula ketika dia sholat, saya seorang lupa, dia ke masjid waktu zuhur, dia tidak hadirkan, dia niat untuk sholat apa sekarang, maka dia hadirkan saja di dalam dirinya. Tiap kali dia keluar ke masjid, dia niatkan untuk sholat, sholat terkait dengan sholat di waktu itu. Ya, demikian niatnya. Walaupun dia tidak hadirkan niatnya, maka itu insyaallah taala tidak ada masalah. Maka ini jalan-jalan yang kaidah-kaidah yang dibangun dengannya amalan, insyaallah akan memudahkan seseorang itu
untuk melakukan ibadah. Sebab setiap amalan semuanya dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dengan niat dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, baik. Sebelum saya baca ucapan Imam Syaukani, saya lanjutkan dulu. Jadi syarat yang keempat tadi niat. Syarat yang kelima, ya, syaratkan wudu itu dengan air yang tahur, air yang suci, bukan air yang najis, sebagaimana yang telah lalu. Kemudian disyaratkan juga syarat yang keenam, dia berwudu dengan air yang mubah, air yang boleh digunakan. Ya, bukan air yang haram dia gunakan. Apakah air yang dia curi atau air yang dia dapat dengan apa? Dengan cara yang tidak syar'i. Ya, dengan cara yang tidak syar'i. Nah, ya sebenarnya setiap poin kadang ada perbedaan pendapat. Tapi saya berikan kaidah saja ya. Kadang saya tidak terangkan, saya ingin meringkas saja supaya kita tanamkan ini sebagai kaidah. Baik, yang ketujuh, ya. Kalau dia berhadas, maka harus didahului. Kalau dia setelah membuang hajat, maka harus didahului wudunya tersebut, ya, dengan istinja atau istijmar yang sudah berlalu penjelasannya. Kemudian syarat yang ke-8, dia menghilangkan segala perkara yang menghambat sampainya air ke kulit. Ya, dia menghilangkan segala perkara yang menghambat air sampai ke kulit. Nah, jadi apa yang ada di kulitnya, dari tanah kah, atau dari minyak, atau dari lilin, atau yang semisal dengan itu, dari hal yang menghambat air masuk ke kulit, itu dihilangkan sebelumnya. Ya, khususnya di sini terkait pada anggota-anggota wudu yang merupakan rukun wudu. Ya, itu wajib dihilangkan. Sebab kalau dia tidak mengenai rukun wudunya, maka batal wudunya. Ya, batal wudunya. Kemudian yang berikutnya di sini yang perlu saya terangkan tentang arkanul wudu atau furudul wudu. Ya, arkan atau furud al wudu. Nah, penyebutan tentang arkan dan furudul wudu ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran, perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah. Ya. Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, dipanggil orang-orang yang beriman. Karena tadi saya ingatkan taharah itu ada dua macam. Sebab diingatkan di sini cara berwudu dari taharah badan, kaitannya kembali kepada keimanan, hal yang berkaitan dengan taharah hati. Orang-orang yang beriman tidak kuntum ila salat. Kalau kalian berdiri untuk salat, tidak kuntum ila salat maksudnya tidak aradtumul qiyam ila salat. Kalau kalian ingin berdiri untuk salat, sama ketika orang mau membaca Al-Quran, tidak qarat Al-Quran fasta'id billah. Kalau kalian membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzu billah minasyaitonir rajim. Ini ketika akan membaca. Iya, walaupun tidak disebut dalam ayat, tapi takdirnya dimaklumi. Apabila kalian ingin berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cucilah apa? Cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Baik, ini berapa perkara disebutkan? 4 anggota wudu disebutkan. Kalau begitu ada berapa rukun di dalamnya? Hah? Ya. Para ulama kebanyakannya menyebutkan ada 6 rukun dari ayat. Ada 6 rukun dari rukun wudu. Rukun yang pertama mencuci wajah. Rukun yang pertama adalah mencuci wajah. Ya. Wajah itu batasannya dari untuk tingginya dari dagu sampai ke ubun-ubun. Ya. Sampai ke ubun-ubunnya. Untuk ukuran
orang atau ukuran kebanyakan orang. Ya. Ukuran kebanyakan orang. Ini mungkin bahasa lebih tepat daripada saya katakan untuk ukuran normal. Ya. Ukuran kebanyakan orang. Sebab kebanyakan orang dibalumi. Ada sebagian orang ubun-ubunnya dia sampai ke tengah dahi. Ya. Ada yang ubun-ubunnya terlalu tinggi ke atas sampai ke pertengahan kepala. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya, ubun-ubun sampai hal yang kebanyakan orang. Ya, itu yang dimaksud dengan ubun-ubun. Dan apa yang berada di dua gunung di kanan dan kirinya itu juga masuk di dalamnya. Masuk dalam wajah. Ini untuk ukuran tinggi. Ukuran lebarnya dari cuping kanan ke cuping kiri. Ya, cuping ini adalah apa namanya? Tonjolan kecil ini sebelum ke telinga, di akhir dari wajah. Nah, itu ukuran wajah. Ukuran wajah. Jadi mencuci wajah. Sebagian para ulama dia memasukkan hidung dan mulut terhitung dari wajah. Terhitung dari wajah. Karena itu mereka memasukkan di dalamnya berkumur-kumur dan menghirup air termasuk rukun. Dari rukun wudu. Ini pendapat sebagian para ulama dan bukan hal yang disepakati. Ya. Walaupun pendapat ini ya adalah hal yang kurang kuat dari sisi bahasa, sebab wajah yang dimaksudkan dari sisi bahasa ma tuhsalu bihi al-muwajah, apa yang dengannya didapatkan muwajah, ya seorang dilihat atau nampak di depannya. Jadi yang nampak itu hanya apa yang di depan saja, apa yang ada di dalamnya itu tidak disebut wajah. Ya, tidak disebut wajah. Karena itulah menghirup air dan mulut dan hidung itu yang benarnya tidak terhitung dari wajah. Tidak terhitung dari apa? Dari wajah. Itu yang benarnya. Ya. Jelas? Walaupun demikian, saya kembali mengingatkan, ya jangan dia tinggalkan kumur-kumur dan menghirup air, sebab sebagian ahli fikih ya juga mereka ada yang menghitung kumur-kumur dan menghirup air ini bagian dari wajah. Jadi kesimpulannya rukun yang pertama adalah mencuci apa? Mencuci wajah. Rukun yang kedua mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ya. Tangannya bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan itu sampai ke mana? Sampai ke pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan ke siku itu disebut apa? Disebut tangan. Walaupun sebenarnya semuanya disebut tangan, tapi tangan yang dimaksudkan di sini istilah dari pergelangan tangan sampai ke mana? Sampai ke siku. Ya, apakah siku termasuk dari tangan ini atau batasannya ke siku saja? Ya. Jadi, kalau dikatakan batasannya ke siku, berarti siku tidak termasuk. Jelas ya? Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama di dalam memahami kata ilah, ilal marafiq. Sebab ilah di dalam bahasa Arab kadang bermakna lil ghayah, tujuan terakhir. Jadi kalau tujuan terakhir dia bukan masuk dari sesuatu itu. Dia ada akhirnya. Jelas ya? Dan ada ilah bermakna ma'a, bersama. Kalau bersama berarti dia termasuk darinya. Karena ilah punya dua makna. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dan menjadi hukum dalam hadis ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, ya, mencuci kedua tangannya, disebutkan hatta asyra'a ila al-ardh, sampai beliau mulai masuk mencuci apa? Lengannya. Dan beliau mencuci kedua kakinya hatta asyra'a ila as-saq, sampai beliau mulai masuk ke betisnya. Jadi menunjukkan bahwa siku dan mata kaki itu masuk di dalamnya. Siku terhitung di tangan, mata kaki terhitung di mana? Di kaki. Jelas ya? Jadi ini rukun yang kedua, mencuci kedua tangan. Rukun yang ketiga, mengusap kepala. Mengusap kepala. Jadi kalau dibahas kepala, kedua telinga terhitung dari apa? Dari kepala. Sebab Nabi SAW bersabda, al-udunani minar ra'as. Ya, akan disebut nanti oleh Imam Syukani. Kedua telinga bagian dari kepala. Dan ini hadis insyaallah sahih dari seluruh jalan-jalannya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Jadi mengusap kepala, ya. Mengusap kepala, ya. Mengusap kepala. Dimaklumi kata mengusap itu tidak mengharuskan seluruhnya kena, kata mengusap. Ya.
Karena itu para ulama di dalam mengusap kepala ini, mereka ada beberapa pandangan. Ya banyak pendapat, cuman mungkin saya globalkan. Ada yang mengatakan bahwa wajib mengusap seluruh kepala, dari mengatakan boleh mengusap sebagiannya. Ya, boleh mengusap sebagiannya. Mengatakan sebagiannya berbeda pendapat, berapa kadar sebagian ini. Ada yang mengatakan setengahnya, seperempatnya, ada yang mengatakan 3 jari, ada yang mengatakan 3 lembar rambut cukup, dan seterusnya dari pendapat-pendapat. Ya. Tapi kita kembali kepada kata mengusap. Mengusap itu dalam bahasa Arab tidak harus kena semua. Ya. Al-masah la yattabi al-isti'ab. Ya. Mengusap itu tidak mengharuskan isti'ab, semuanya kena. Ini buku misalnya. Ya. Saya letakkan tangan saya dari pertengahan buku. Saya gerakkan ke atas. Saya bertanya, saya sudah mengusap buku atau tidak? Sudah mengusap. Semua buku kena? Tidak. Jelas ya? Jadi mengusap itu tidak harus semuanya kena. Ya. Ini dari asal kata mengusap. Ya. Bagi para ulama, jadi kalau dilihat dari asal kata ini, sebagian kepala diusap pun itu sudah syah. Ya. Tapi kalau dilihat dari hadis dan praktek Rasulullah, beliau memulai ketika mengusap kepala, beliau memulai dari depan, terus mundur ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Jelas ya? Ini yang dipegang oleh Imam Ahmad dan selainnya, sehingga beliau mewajibkan mengusap seluruh kepala. Ya. Dan ya tidak diragukan kalau seorang mengusap seluruh kepalanya, ini lebih berhati-hati dan dia lebih sesuai dan lebih tepat di atas petunjuk Rasulullah SAW. Baik, jadi rukun yang ketiga mengusap apa? Mengusap kepala. Rukun yang keempat mencuci kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, mencuci kaki. Mata kaki juga masuk dalamnya. Ini sama tadi ya, perbedaan pendapatnya dengan siku. Nah, mencuci kaki. Jadi kaki yang dimaksud sampai ke mana? Ke mata kakinya. Ya, rukun yang ke berapa? Yang kelima adalah tartib. Dia harus berurut. Harus berurut. Ya. Ini ditunjukkan juga oleh ayat. Sebab ayat ini pertama disebutkan mencuci kepala. Mencuci apa? Mencuci wajah. Setelah itu disebutkan mencuci tangan. Setelah itu disebutkan apa? Mengusap kepala. Setelah itu disebutkan apa? Mencuci kaki. Jadi mencuci, kemudian mencuci, kemudian mengusap, kemudian mencuci. Ya. 3 mencuci, 1 apa? 1 mengusap. 2 mencuci diselingi dengan apa? Mengusap. Harusnya dari sisi keindahan bahasa, ya. Dari sisi keindahan bahasa, sebut dulu semua yang mencuci, baru apa? Mengusap. Tapi kenapa tidak bertartib begitu? Karena ini urutan tidak bisa berubah. Makanya harus tetap paten seperti itu. Jelas ya? Ya. Dimasukkan mencuci, dimasukkan mengusap antara 2 mencuci, ini menunjukkan bahwa ini adalah urutan tidak bisa berubah. Urutan yang bisa berubah. Karena itu tartib hukumnya adalah apa? Rukun dari rukun wudu. Jelas sampai sini? Ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa tartib bukan rukun. Mereka berdalilkan dengan sebagian hadis yang mana Nabi mendahulukan sebagian anggota yang dicuci. Ya, tapi hadis itu ada kelemahan. Ya, saya sekedar isyaratkan saja ada kelemahan di dalamnya. Baik, ini rukun yang keberapa? Yang kelima. Rukun yang keenam disebut dengan nama al-muwalah. Ya, al-muwalah. Dan kalau tartib itu secara berurut. Kalau ini al-muwalah secara bersambung. Ya, harus bersambung. Ya. Jadi kalau dia mencuci mukanya, jangan sampai krim muka ini. Ya. Dan dia belum mencuci apa? Kepalanya. Jelas ya? Dia harus mencuci dia mencuci mukanya, jangan sampai mukanya kering sebelum dia mencuci apa? Tangannya. Jadi jangan sampai dia mencuci tangan ya setelah mukanya apa? Sudah kering. Ya, jadi harus bersambung. Ya, harus bersambung. Ya, setelah muka langsung tangan. Segera. Setelah tangan langsung mengusap kepala. Setelah mengusap kepala langsung apa? Cuci kaki. Demikian. Ini yang dimaksudkan dengan muwalah. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, muwalah terhitung rukun. Ya. Walaupun ada sebagian hadis yang kadang menunjukkan dia hanya masuk ke dalam kadar wajib saja, tidak sampai ke derajat rukun. Ya, tapi insyaallah kalau seorang misalnya mengambil pendapat bahwa dia dihitung sebagai rukun, ya, saya kira tidak ada masalah. Sebab memang ada sebagian asar dari sahabat seperti Ibnu Umar, beliau pernah berwudu, ya, sambil memakai sepatu, maka beliau berwudu sebelum mengusap kakinya.
Ya, di pasar beliau berwudu, setelah itu beliau berjalan sampai ke masjid. Ya, di masjid baru beliau lepas sepatunya, baru beliau usap di atas apa? Di atas khufnya. Ya, baru beliau usap di atas khufnya. Ini menunjukkan beliau tidak bersambung dari fi'il sahabat. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini walaupun kuat sebenarnya memalingkan makna kewajiban, ya tetapi kelihatannya ya apa yang disebut oleh al-fuqaha dengan bentuk al-muwalah ini adalah hal yang patut untuk diperhatikan. Sebab dari praktek wudu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya semuanya secara berurut. Ya tidak pernah beliau mencontohkan apa? Terpisah. Ya, sekarang mencuci tangan, ya 2 jam lagi dia mencuci apa? Cuci mukanya. Ya. Kemudian dia pergi santai ngopi lagi. Ya. Setelah itu baru mencuci sikunya, tangan sampai ke siku. Setelah itu baru dia usap kepalanya. Ya, jelas? Ini apa namanya tidak syah dalam wudu menurut pendapat yang terkuat insyaallah. Baik. Jadi ini syarat dan rukun ataupun kewajiban wudu itu. Kita baca ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Kata beliau, yajibu ala mukallafin, wajib atas setiap mukallaf ayyusammiya idza dzakar. Ya, dia membaca tasmiyah. Ya, membaca apa? Tasmiyah. Ya, beda ya antara tasmiyah dan basmalah. Kalau basmalah itu membaca bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Kalau tasmiyah membaca apa? Bismillah saja. Bismillah titik. Itu tasmiyah. Ya, Imam Syaukani di sini mentabir dengan kata apa? Tasmiyah, sebab ini yang warid. Ya, hadis yang menjelaskan membaca basmalah ketika wudu, ini adalah hadis yang apa? Hadis yang kuat dari seluruh jalan-jalannya. Dan berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan itu rukun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas, ya, hadisnya syah dengan konteks la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Ya. Ini hadis zahirnya menunjukkan siapa yang tidak berwudu, maka siapa yang tidak baca basmalah wudunya apa? Tidak syah. Kalau begitu, dia rukun menurut hadis ini. Saya mengatakan dia rukun, ini letak masalah. Sebab di konteks ayat tidak disebutkan. Andai kata dia rukun, maka akan disebutkan di mana? Di dalam ayat. Karena itu kalimat yang paling indah di sini kalau dikatakan bahwa membaca basmalah itu hukumnya hanya wajib. Hukumnya hanya apa? Hanya wajib. Dalam artian, kapan dia ingat dia wajib untuk apa? Untuk membacanya. Kalau dia sudah berwudu, di tengah wudu baru dia ingat dia belum baca basmalah, maka tidak ada masalah. Sudah gugur kewajibannya. Sebab dia tidak ingat. Jelas ya? Dan wudunya tetap syah. Ya, sampai sini. Ya, ini berkaitan dengan masalah membaca basmalah. Idza dzakar, karena itu Imam Syaukani berkata idza dzakar. Kalau dia ingat, kalau dia lupa tidak ada masalah. Kalau dia lupa tidak ada masalah. Ya. Kata beliau wa yatamatmaba, dan wajib dia bermatmaba, berkumur-kumur. Ya. Tentang dalil wajibnya, ini yang dipakai di dalam pendalilannya adalah hadis Laqit ibn Sabirah. Hadis Laqit ibn Sabirah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tawadda'ta famadmir." Apabila kamu berwudu, maka hendaknya engkau berkumur-kumur. Diperintah apabila engkau berwudu, maka hendaknya engkau berkumur-kumur. Ya, cuman konteks dari hadis ini, ya ini ada kelemahan dari sisi riwayat, ada pembahasannya dari sisi riwayat. Sebenarnya dia adalah riwayat yang syaddah dengan konteks itu. Yang ada hanya dalam bentuk fi'il saja, perbuatan. Jadi perbuatan Nabi kebanyakannya dikisahkan hanya perbuatan. Dan perbuatan itu hanya menunjukkan makna sunnah. Hanya menunjukkan makna sunnah. Ya, jadi mengatakan sunnahnya berkumur-kumur ini lebih tepat. Ya. Dan bagi siapa yang mengatakan wajib, mungkin diarahkan karena tidak pernah dinukil dari sebuah riwayat wudu Nabi meninggalkan apa? Berkumur-kumur. Wa yastanshik. Kemudian istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air. Ya, menghirup air. Dan ini ada perintahnya. Idza tawadda'ta fastanshik. Ya. Falyaj'al fi anfihi ma'an. Dalam riwayat yang lain hendaknya dia masukkan ke dalam hidungnya air. Yaitu istinsyaq, dia masukkan. Ini menunjukkan wajibnya. Thumma yaghsila jami'a wajhihi. Kemudian dia mencuci seluruh wajahnya.
Thumma yadayhi ma'a mirfaqaihi. Ya, dia cuci seluruh wajah ya. Seluruh wajah. Kalau ada jenggotnya, enggak apa-apa diambil air khusus dia selai-selai jenggot. Sebab telah syah dari sejumlah hadis, dari beberapa hadis di antaranya dari Utsman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggotnya ketika berwudu. Dan cara menyela-nyelai jenggot ya bisa dengan dua cara. Diambil air yang pertama, kemudian dia letakkan air ini di atas jenggotnya, kemudian dia selai-selai dari atas. Ya. Cara yang kedua diambil air, kemudian dia letakkan dari bawah, kemudian dia selai jenggotnya dengan basahan yang sudah membasahi seluruh jenggotnya dari bawah. Ini dua cara semuanya masuk di dalam bentuk menyela-nyelai jenggot. Kemudian summa yadayhi ma'a mirfaqaihi. Kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai ke mana? Ke siku. Summa yamsahu ra'sahu ma'a udhunayhi. Kemudian dia mencuci kepalanya. Dia mengusap kepalanya bersama dengan kedua telinganya. Jadi di sini Imam Syaukani sebutkan bersama dengan apa? Kedua telinga. Sebab telah kita terangkan apa hadisnya tadi? Al-udhunai min ar-ra's. Kedua telinga itu dari kepala. Ya, jadi kalau dia usap kepala, artinya kedua telinga dari kepala, hukum telinga ini sama dengan kepala. Jadi kalau kepala diusap, telinga juga apa? Diusap. Kalau kepala diusap pakai satu air, maka air itu pula yang dipakai mengusap apa? Usap telinga. Karena itu mengusap kepala, diambil air, dia usap kepalanya dari depan ke belakang, terus dia balik lagi ke depan, langsung ke telinga. Ya, langsung ke telinga. Tidak ambil air baru. Ya, dia usap kepala dulu, setelah ambil air baru lagi dia usap telinga. Ini cara wudu yang keliru. Memang ada hadis yang menjelaskannya, tapi hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Jelas ya? Jadi dia mengambil air sekaligus dia usap kepala, itu pula yang dia pakai untuk apa? Mengusap telinganya. Dan cara mengusapnya, ya diterangkan cara mengusap telinga. Ini diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya, kemudian ibu jarinya ini mengusap luar telinganya. Mengusap luar telinganya. Dan sudah saya terangkan, mengusap itu tidak harus apa? Kena semuanya. Jadi dia jalankan begini, sudah dia usapkan, itu sudah cukup. Tidak perlu dia putar-putar tangannya begini, dia apa namanya? Sampai seluruh telinganya harus kena. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani, wa yajzi'u mashu ba'dihi. Dan cukup mengusap sebagian dari kepala. Ini perhatikan ya, ini pendapat yang dibuatkan oleh Syaukani. Kalau kadar wajibnya iya betul, cukup sebagian, kadar wajibnya. Ya. Tapi kalau kadar ingin sempurnanya, maka dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah bin Zaid bin Asim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, beliau mengusap kepalanya. Bada bi muqaddimi ra'sihi, beliau memulai dengan depan kepalanya, hatta dhahaba bihi ila qafah, sampai beliau ya berjalan dengan kedua tangannya ini ke ke belakangnya, kemudian beliau balikkan lagi ke tempat depannya. Nah, dan di dalam mengusap kepala ini ya tidak ada ambil air khusus diusap tengkuknya seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Ini adalah hal yang keliru, perkara yang tidak ada dalilnya. Iya, baik. Kemudian kata beliau, wal masah 'ala al-imamah. Ketika menyinggung mengusap kepala, maka beliau terangkan juga di sini tentang mengusap di atas imamah. Sebab kadang seorang pakai imamah, menutupi kepalanya. Maka apakah dia boleh mengusap kepala itu atau tidak? Nah, di sini beliau terangkan bahwa boleh mengusap di atas imamah, boleh mengusap di atas kepala. Ya, apa di atas imamah? Dalil bolehnya adalah hadits Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Muslim. Ya. Hadits Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Muslim. Saya sebutkan di nomor 39. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dan mengusap di atas imamah dan mengusap juga di atas kedua sepatu. Ya, jadi mengusap di atas imamah ini adalah hal yang disyariatkan. Mengusap di atas imamah. Mengusap di atas imamah, ya, kata imamah ini, ya, kata imamah adalah kain yang dililitkan di atas kepala. Kain yang dililitkan di mana? Di atas kepala. Jadi kalau misalnya ada yang pakai kutrah, dia hanya gantungkan di kepalanya, seperti kebanyakan kebiasaan orang Timur Tengah sekarang, cuma digantungkan di kepala, itu bukan imamah namanya. Itu bukan imamah, tidak boleh diusap. Ya, seperti itu. Imamah itu seperti imamahnya orang-orang Sudan misalnya.
Ya, orang-orang Imarat, nah itu yang dililit, orang-orang Yaman, itu dililit semuanya. Jelas ya? Tapi di sini ada satu masalah yang diperselisihkan. Bagaimana bentuk lilitannya itu? Ya. Sebagian para ulama mensyaratkan dua syarat. Mereka syaratkan syarat yang pertama, imamah itu adalah imamah yang tetap di atas kepala. Ya. Yang musabbat, tetap di atas kepala. Syarat yang kedua, imamah itu terlilit. Jadi ada lilitannya pada ke leher atau ke ininya, sehingga sulit untuk dibuka. Ya. Ini dua syarat. Sehingga sebagian dari ulama kita memberi fatwa, ya, imamah yang dipakai oleh Imarat dan selainnya itu tidak boleh diusap di atasnya. Dan ini fatwa Syekh Ahmad An-Najmi dan selainnya dari para ulama. Dan ada juga fatwa dari ulama kita, ya, asalnya imamah, ya, adalah apa yang dililitkan di atas kepala. Apa yang disebutkan dua syarat itu tambahan, tidak ada di dalam akar bahasa. Karena itu adalah syarat yang tidak harus, tidak mesti. Dan ini insyaallah taala pendapat yang terkuat. Ya, di dalam hal ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya, bahwa ya seingat saya Syekh Ibn Utsaimin ya menguatkan ini, bahwa cukup apa dililitkan di atas kepala itu sudah dihitung apa? Sudah dihitung sebagai imamah. Jelas ya? Kemudian mengusap di atas imamah ini punya dua cara. Cara yang pertama seperti yang dicontohkan dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, dia naikkan sedikit, dia ambil ubun-ubunnya sedikit, dia ambil air dulu untuk mengusap kepala. Kenakan ubun-ubun sedikit, setelah itu lebihnya di atas apa? Di atas imamah, dia usap di atas imamah. Ya, kalau dia mengusap di atas imamah. Kemudian yang kedua, boleh dia mengusap di atas imamah langsung, tidak mengusap apa? Ubun-ubunnya. Dan ini diterangkan di dalam hadits riwayat Al-Bukhari. Ya, dalam hadits riwayat Al-Bukhari. Maka ini dua kaifiyat. Kemudian mengusap di atas imamah ini, ya, tidak sama dengan mengusap di atas apa? Kepala. Kalau kepala dari depan ke belakang, kembali ke depan. Imamah tidak. Cukup dia mengusap, maka itu sudah cukup. Jelas ya, dia mengusap di atas kepala sudah cukup. Tidak harus dia ke belakang mengembalikan ke depan lagi. Dia kembalikan ke depan. Semisal dengan imamah ini bagi perempuan, dia memakai khimar. Dia memakai khimar, memakai tutup kepala. Ya, sekarang di bahasa kita dibahasakan dengan kata jilbab. Ya, walaupun ada juga dalam bahasa Arab penggunaannya. Ya. Ini juga boleh bagi perempuan mengusapnya, tapi hanya di atas kepala saja. Adapun untuk telinga, tetap telinga itu diusap. Ya, tetap telinga diusap. Jadi kalau dia mengusap imamah, langsung apa? Ke telinganya. Demikian pula perempuan kalau diusap di atas kepalanya, tetap dia masukkan tangannya untuk mengusap apa? Mengusap telinganya. Iya, baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma yaghsila rijlaihi ma'al ka'bayn." Kemudian dia mencuci kedua kakinya. Ya, dia mencuci kedua kakinya bersama dengan kedua mata kaki. Ya, di sini beliau pakai kata ma'a. Ya, di sini beliau menafsirkan ayat ya. Imam Syaukani menafsirkan ayat. Jadi kata ilah itu bermakna ma'a, bersama kedua mata kaki. Jadi mata kaki termasuk yang wajib untuk dicuci. Ya, baik. Beliau menjelaskan tentang mencuci kaki, maka beliau menyinggung pembahasan yang berkaitan dengan kaki ini. Ya. Kata beliau, walahul mashu alal khuffain, dan dia boleh mengusap di atas kedua al-khuf, kedua sepatu. Ya, jadi kaki ini kadang dia memakai alas kaki, ya, memakai pembalut kaos kaki misalnya, atau memakai alas kaki, apakah sepatu atau khuf. Ya, dan khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Ya. Kebanyakan para ulama menyebutkan khuf itu terbuat dari kulit. Ya, namun tidak menutup kemungkinan apa yang terbuat dari selain kulit, seperti dari katun maupun yang lainnya, bisa dikategorikan ke dalam al-khuf. Ya, jelas ya. Walaupun dia tidak masuk ke dalam kata khuf, maka dia masuk dalam kata an-na'al atau kata al-hida di dalam bahasa Arab. Ya. Mengusap di atas al-khuf ini adalah hal yang disyariatkan. Dia pengganti dari mengusap apa? Pengganti dari mencuci kaki. Jadi ini dari kemudahan syariat kita. Sama dengan mengusap imamah tadi. Ya, seorang sudah pakai imamah. Ya, apalagi kalau
sebagian negara gulungannya gulungan panjang, imamahnya saja 2 meter panjangnya, digulung. Ya. Kalau tiap kali mau sholat gulungannya dilepas, maka ini memberatkan. Jelas ya? Maka syariat memberikan kemudahan. Demikian pula orang yang pakai kaos kaki, ya, pakai sepatu. Ya, ini mungkin bagi orang yang berada di cuaca Indonesia, ya, tidak terlalu memikirkan hal ini. Tapi orang yang berada di kutub, ya, tinggal di daerah yang dingin, ya, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, hal yang sangat penting. Apalagi daerah yang kadang panas dan kadang dingin sekali. Ini penting untuk diketahui hukumnya dan diambil keringanan syariat darinya. Memakai khuf ini. Jelas ya? Jadi adalah keringanan. Memakai khuf ini adalah hal yang disyariatkan. Dalilnya, ya, kebanyakan ulama menyebutkan dalilnya dari hadis. Sebab hadis yang mutawatir yang menjelaskan Nabi memerintah atau beliau mengusap di atas khuffain. Ya, ataupun beliau mengikrar para sahabat mengusap di atas khuffain. Banyak sekali dalilnya. Ya, banyak sekali dalilnya. Dia termasuk hadis yang mutawatir. Ya. Dan sebagian para ulama yang berdalilkan dengan ayat. Sebab ayat itu, ya, warsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn. Kata wa arjulakum ini ada sebuah bacaan, ya, yang tidak dibaca dari fathah lamnya. Tidak dibaca wa arjulakum, tidak dibaca wa arjulikum. Dibaca wa arjulikum. Ini ada bacaan seperti itu dari ahli qiraah. Ya, dan bacaan ini diarahkan dengan beberapa pengarahan oleh para ulama. Di antara pengarahan tersebut, apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, kalau dia dikasrah, maka ini mengusap kaki, jadi mengusap kepala dan mengusap kaki. Mengusap kaki kalau kaki itu memakai sepatu atau memakai apa? Memakai khuf, sebagaimana diterangkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu maksudnya. Jadi ini mungkin bisa diambil sebagai pendalilan tentang syariat mengusap di atas al-khuffain, dan sepakat para ulama tidak ada silang pendapat tentang disyariatkannya hal tersebut. Kalau ada dinukil dari sahabat yang menyelisihi, maka ambillah kaidah bahwa sahabat itu sudah rujuk dari pendapatnya tersebut. Dia sudah kembali ke pendapat sahabat yang lainnya tentang disyariatkannya mengusap di atas apa? Sepatu. Ya, mengusap di atas al-khuffain. Baik, mengusap di atas al-khuffain ini disyaratkan beberapa syarat. Disyaratkan beberapa syarat. Ya, syarat ini diterangkan di dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Al-Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa'ahwaitu li anzi'a khuffayhi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasaha alayhima muttafaqun alayh. Nah, kata beliau, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berwudu. Ya, kata Al-Mughirah, saya merunduk ingin membuka kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, da'huma, biarkan kedua sepatu itu. Ya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, sebab saya memasukkan kedua sepatu ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Ya. Dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka beliau pun mengusap di atasnya. Beliau pun mengusap di atasnya. Jadi sini nampak persyaratan. Syarat yang pertama, ya, orang yang ingin memakai sepatu, sebelumnya dia telah berwudu dulu dengan wudu sempurna. Ya, orang yang mengusap di atas sepatu, sebelum dia memakai sepatu itu, dia telah berwudu dengan wudu apa? Wudu sempurna. Ya, sekarang saya ingin mengusap di atas sepatu. Ya, saya berwudu dulu, lengkap wudu saya dari cuci tangan sampai cuci kaki. Setelah itu saya pakai sepatu. Begitu saya batal, saya berwudu, ya, pakai sepatu. Begitu sampai di mencuci kaki, saya tidak perlu buka sepatu. Langsung saya usap di atas sepatu saja, tidak ada masalah. Sebab sebelum saya pakai kedua sepatu ini, saya sudah apa? Berwudu sempurna. Ini syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua, sepatu yang diusap adalah sepatu yang suci. Sepatu yang suci. Ya. Sebab kalimat tahiratayn di sini, ini apa namanya? Kembalinya kepada, mungkin kembali kepada kedua kaki dan kembali kepada kedua sepatu tersebut. Nah, jelas ya, famasaha alaihima. Dan tentunya, ya, kedua sepatu ini akan dipakai sholat. Ya. Dan dari syarat sholat itu, dia lepas dari najis sebagaimana yang akan diterangkan, Famasaha alaihima, maka beliau pun mengusap di atas kedua sepatu. Baik, itu syarat mengusap di atas apa? Kedua sepatu ini. Berapa lama mengusap di atas kedua sepatu? Ini diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam bagi siapa? Bagi mukim. Ya. Ya, bagi musafir boleh mengusap 3 hari 3 malam. Bagi mukim boleh mengusap apa? Sehari dan apa? Semalam. Boleh mengusap sehari dan semalam. Nah, sisa muncul pertanyaan di sini. Ya, dari mana mengusapnya? Kapan mulai mengusap? Ya. Kapan mulai mengusap? Nah, ada sebagian ulama mengatakan mulai mengusap semenjak batal wudu. Mulai mengusap dari semenjak pakai sepatu. Ya, sudah dihitung. Dari semenjak pakai sepatu. Ada yang mengatakan mulai mengusap dari semenjak batal wudunya. Ada yang mengatakan mulai mengusap semenjak dia mengusap di atas sepatu. Itu mulai dihitung mengusap. Semenjak dia mengusap. Ini 3 pendapat. Dengan tepatnya insyaallah taala bahwa dia dihitung mengusap tatkala dia awal kali dia mulai mengusap. Saya beri contoh. Ada orang yang pakai sepatu jam 6 pagi. Ya, jam 9 pagi dia batal wudunya. Jam 12 siang dia berwudu untuk salat zuhur, dia usap di atas kedua sepatu. Yang mana yang dihitung? Mulai dari jam 6 atau dari jam 9 atau dari jam 12? Ya, kita buatkan tadi pendapat mengusap di atas apa? Di waktu pertama kali mulai mengusap, berarti di jam 12. Jadi kalau dia mengusap di jam 12, ya, maka 24 jam sehari semalam itu dia boleh apa? Dia boleh mengusap di atas sepatu. Sekarang dia usap, ya, jam 12. Begitu masuk waktu asar dia tidur, batal wudunya. Dia ingin bangun masih pakai sepatu, pakai kos kaki. Dia usap lagi di atasnya. Tidak ada masalah. Terus dia sambung, dia usap sampai apa? Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi siapa? Bagi musafir. Itu maksudnya. Jadi tidak perlu dia buka. Tidak perlu dia buka. Kalau hadatnya hadat apa? Hadat kecil, seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu tidak ada masalah. Tapi kalau hadat akbar, ini hadat perlu mandi, itu harus apa? Harus dibuka. Ya, jelas ya? Dipahami sampai sini? Baik. Kemudian mengusap di atas kedua sepatu ini, dari sepatu boleh kos kaki boleh diusap. Ada 8 orang sahabat yang memfatwakan tentang hal ini, dan dia juga masuk di dalam hadis umum dari Thawban radhiyallahu taala anhu, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamsahu 'ala al-asaib wat tasakhin. Nabi memerintah untuk mengusap di atas asaib. Asaib itu imamah, dan tasakhin apa yang mendinginkan kaki. Yang mendinginkan kaki masuk di dalamnya sepatu, masuk di dalamnya kos kaki, ya. Dan masuk di dalamnya yang semisal dengan sepatu itu. Walaupun sepatunya di bawah mata kaki, ya, itu disebut na'al dalam bahasa Arab. Sebab kata na'al dalam bahasa Arab itu, ya, di kamus seperti di Mukhtarus Siha disebutkan, itu apa yang tidak bisa dibuka kecuali kalau menggunakan tangan atau menggunakan kaki lain. Itu yang disebut na'al dalam bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesianya na'al biasanya diterjemah apa? Diterjemah sendal. Ya, kalau sendal kita ya sendal jepit, itu bukan na'al dalam bahasa Arab ya. Ya. Jelas ya? Sebab dia yang disebut na'al dalam bahasa Arab sendal tidak bisa dibuka kecuali menggunakan tangan atau menggunakan apa? Kaki lainnya. Menggunakan kaki lainnya. Dan telah syah dari Nabi SAW beliau mengusap di atas na'lain. Ya, haditsnya syah. Haditsnya sahih. Maka ini semuanya dari keringanan. InsyaAllah ta'ala boleh seorang mengusap di atasnya. Kemudian kata Imam Syukani rahimahullah, ya, wala yakunu wudu'an syar'iyyan illa bin niyyah istibahatis shalah. Dan tidaklah wudu itu menjadi wudu syar'i kecuali dengan niat. Ini tentang wajibnya dia berniat ketika wudu. Ya, sebab niat itu, dengan niat wudu inilah dia niat untuk membolehkan salat. Ya. Di sini beliau tekankan harus niat untuk salat. Jadi kalau misalnya dia wudu bukan untuk salat, syah wudunya atau tidak? Ya, menurut ucapan beliau di sini itu tidak dihitung syah. Ya, tapi kalau kita perhatikan hadis Rasulullah SAW, ya, dari hadis Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, ya, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berwudu ketika dia berhadas sampai dia apa? Dia berwudu. Jadi hanya disebutkan ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia berhadas berwudu. Ya, tidak disebutkan masalah dia pakai wudunya untuk apa? Untuk salat atau untuk selain salat. Jelas ya? Terus kalimat istibahat salat di sini itu saya kasih tanda kurung, ya. Sebab dia
hanya ada di di cetakan yang lainnya, juga ada di cetakan di cetakan Darari, ada tambahan istibah hadis salat. Ya, di manuskrip asalnya tidak ada kata ini. Kata istibah hadis salat tidak ada. Ya. Dan di syarah Asy-Syaukani juga, Asy-Syaukani tidak menyinggung masalah ini. Tidak menyinggung masalah ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam pembahasan berikutnya, faslun. Ini fasal dalam mustahabbat al-wudu, dalam sunnah-sunnah wudu. Ya, kata beliau, yustahabbu at-taslih fi ghairi ar-ra's wa italati al-ghurra wa at-tahjil wa taqdim as-siwak wa ghasl al-yadayn ila ar-rusghayni thalathan qabla ash-shuru' fi ghasl al-a'dha' al-mutaqaddimah. Kata beliau yustahabbu, ya di dalam pembahasan ini sunnah-sunnah wudu, ini beliau merinci tentang apa saja sunnah-sunnah wudu. Ya, apa saja sunnah-sunnah wudu. Ya, beliau yang di antara yang beliau rinci di sini dari sunnah-sunnah wudu, yang pertama adalah mencuci seluruh anggota wudu sebanyak 3 kali. Ya, selain daripada kepala. Kata beliau yustahabbu at-taslih fi ghairi ar-ra's. Disunnahkan untuk mencuci anggota wudu 3 kali selain daripada apa? Kepala. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan perlu diketahui ya, pembahasan tentang sifat wudu Nabi ini diterangkan dalam banyak hadis. Yang paling lengkap menerangkannya ada 2 hadis. Hadis Abdullah bin Zaid bin Asim dan hadis Utsman bin Affan. Ya, ini paling sempurna menjelaskan tentang kaifiat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhirnya. Maka di sini beliau sebutkan dari sunnah wudu adalah mencuci 3 kali. Sebab yang wajib di dalam mencuci anggota wudu berapa kali? 1 kali, itu yang wajib. Kalau dia cuci sekali-sekali itu sudah cukup. Karena itu dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari. Dan boleh dicuci 2 kali. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid riwayat Al-Bukhari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratayn. Adalah Nabi berwudu 2 kali. Paling sempurnanya berwudu 3 kali. Sebab ini yang ditunjukkan oleh kebanyakan apa? Kebanyakan hadis. Karena itu Asy-Syaukani tidak menyebut yang lain. Karena beliau disunnahkan mencuci berapa? 3 kali. Dan boleh diselang-seling. Ya, ini 2, itu 3, ini 1, boleh. Ya. Abdullah bin Zaid mencontohkan hal itu. Meriwayatkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh kalau dia berwudu lebih daripada apa? 3 kali. Ya. Kalau dia berwudu lebih daripada 3 kali, ini sudah melampaui batas. Itu adalah hal yang makruh. Sebagian para ulama mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakannya adalah hal yang diharamkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Auf, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan wudu 3 kali. Setelah itu beliau berkata, "Hadzal wudu. Faman zada ala hada faqad ta'adda wa asa'a wa zalam." Kata beliau, ini adalah wudu 3 kali. Siapa yang menambah lebih daripada ini, dia telah ta'adda, melampaui batas. Sebab batasan sunnahnya berapa? 3. Dia pada asa, dia telah berbuat jelek sebab menyelisih apa? Ketentuan Nabi. Wa zalam, dan dia telah berbuat kezaliman. Ya, sebab zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jelas ya, jangan tak boleh melebihkan. Ya, 3 kali. Ini adalah filsafat sebagian orang. Oh, wudu itu kita mencuci. Semakin banyak kita mencuci, semakin banyak ya tetesan-tetesan air. Kita harapkan tetesan-tetesan dosa kita semakin banyak yang gugur. Maka tidak apa-apa kita cuci sampai 100 kali pun tidak apa-apa. Ya. Ini filsafat orang yang tidak bersumber dengan dalil. Itulah repotnya orang yang mendalami agama dengan pemahaman apa? Dengan pemahaman filsafat. Lihat ya, di pembahasan fikih saja salahnya sangat besar. Ya. Apalagi pembahasan akidah. Ya, baik. Kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullah fi ghairi ra's, pada selain kepala. Sebab kepala itu yang syah dari Nabi hanya diusap berapa? Sekali saja. Ini ada di dalam hadis Abdullah bin Zaid, ada di dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan selainnya. Ada pun yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap lebih dari 1 kali untuk kepala, itu semuanya di dalam hadis yang lemah. Ambil sebagai kaidah. Semuanya dalam hadis yang apa? Hadis yang lemah. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang menguatkan itu ijtihad beliau. Dan yang benarnya dia adalah hadis yang apa? Hadis yang lemah. Ya, sebab ya kebanyakan para ulama memang melemahkan hadis-hadis itu. Baik.
Kemudian kata beliau di antara yang disunnahkan wa italatul ghurrah wa tahjil, memperpanjang ghurrah dan tahjil. Memperpanjang ghurrah dan tahjil. Apa itu ghurrah? Ghurrah itu adalah tanda yang berada di kepala kuda, itu namanya ghurrah. Kalau tahjil itu adalah tanda yang berada di 4 kaki kuda. Ada tandanya di situ, itu disebut tahjil. Ya, disebut dengan ghurrah dan tahjil sebab orang yang berwudu pada hari kiamat itu akan terlihat tanda wudunya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min athari wudu." Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran, bercahaya mukanya. Ya, muhajjalin, dan punya tahjil, punya tanda-tanda di kaki dan tangannya dari bekas-bekas wudu. Ini keutamaan khusus untuk umat Islam. Tidak diberikan kepada selain umat Islam. Jelas ya? Baik, di sini Syukani mengatakan disyariatkan memperpanjang. Jadi kalau memperpanjang dia berwudu, dia tidak apa-apa, dia lebihkan sampai ke lehernya misalnya. Kalau dia mencuci tangannya tidak apa-apa, dia lebihkan sampai ke mana? Ya, ke lengannya atau sampai ke ketiaknya. Ya. Kalau dia cuci kaki tidak apa-apa, sampai ke betisnya, sampai ke lututnya tidak apa-apa. Ya, sebab ini memperpanjang apa? Memperpanjang ghurrah. Karena itu di tambahan riwayat, "Faman istata'a minkum ayyutil ghurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang ghurrahnya, hendaknya dia kerjakan. Tapi tambahan yang terakhir ini mudraj dari ucapan Abu Hurairah. Bukan ucapan Nabi, itu ucapan Abu Hurairah. Beliau memahami seperti itu. Ya. Dan yang benarnya ini adalah ijtihad dari Abu Hurairah, diselisihi oleh sahabat yang lainnya. Ya. Diselisihi oleh sahabat yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tidak pernah melebihkan dan memanjangkannya. Ya, karena itulah yang benarnya bahwa memperpanjang, ya, melebihkan anggota wudu dari apa yang disyariatkan, melebihkan cucian tangan, ya, dari siku, melebihkan cucian kaki dari mata kaki, ini adalah hal yang tidak disunnahkan. Itu yang benarnya. Itu yang benarnya, insyaallah taala. Baik. Kemudian kata beliau, taqdimus siwak, dan didahului dengan siwak. Ya. Adapun dalil didahului dengan siwak adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Malik, Ahmad An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk memakai siwak bersama dengan wudu, bersama tiap kali wudu. Jadi kalimat bersama tiap kali wudu, boleh sebelum wudu dia bersiwak. Ya, jelas ya? Boleh di sela-sela wudu dia berwudu, ya, sampai dia mencuci kumur-kumur, dia siwak dulu sedikit, langsung dia sambung wudunya, tidak ada masalah. Itu tidak mempengaruhi. Kalau siwaknya hanya sebentar, dia siwak sebentar, tidak masalah. Kecuali kalau dia bersiwak 1 jam, nah itu lagi masalahnya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan mualah yang sudah ya kita bahas. Ya, jelas ya? Dan boleh dia bersiwak setelah wudu. Setelah wudu dia baru bersiwak, tidak ada masalah. Ini semuanya masuk. Sebab kalimat di sini ma'a kulli wudu. Ya, ma'a kulli wudu. Baik. Jadi disunahkan memakai siwak. Ya. Kemudian kata beliau, wa ghaslul yadaini, dan biasanya di pembahasan siwak ini para ulama panjang lebar menguraikan hukum-hukum seputar siwak. Ya, mudah saganya karena lewat saja masalah siwak. Tidak ada tempat-tempat lain disyariatkan siwak itu. Nah, tapi kita tidak bahas di sini karena beringas waktu. Kemudian kata beliau, wa ghaslul yadaini ila ar-rafdaini thalathan qabla asy-syuru' fi ghasl al-a'dha'i al-mutaqaddimah. Yang mencuci kedua telapak tangan. Al-yadaini yang dimaksud di sini telapak tangan. Ya, telapak tangan. Mencucinya sampai ke pergelangan 3 kali sebelum mulai memasukkan sebelum mencuci anggota wudu yang lainnya. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau berwudu, beliau memberi contoh mencuci kedua telapak tangan dulu, baru beliau mencuci, baru beliau melanjutkannya. Dan ini sunnah menurut kesepakatan para ulama. Sunnah hukumnya. Kalau misalnya ada meninggalkan tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Baik, ini dari sunnah-sunnah wudu. Dan ada sunnah-sunnah wudu yang lainnya yang belum diterangkan di sini oleh Imam Syukani rahimahullahu taala. Di antara sunnah-sunnah wudu tersebut adalah dia menyela-nyela jenggot sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan di antara sunnah-sunnah wudu tersebut adalah dia memulai yang kanan. Jadi kalau ada anggota wudu, ya khususnya di sini kaki dengan tangan, ya ada yang kanan ada yang kiri, maka dia mulai dengan apa? Mulai dengan kanan. Ya. Ini disebutkan oleh kebanyakan para ulama sampai ada menukil kesepakatan tentang sunnahnya. Tapi sebagian para ulama dia mengatakan dia hukumnya wajib bukan sunnah.
hukumnya wajib bukan sunnah, karena tidak pernah dinukil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Tidak pernah dinukil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Dan ini pendapat yang sebenarnya punya sisi kekuatan dari dalil. Nah, ya, karena itu ya harusnya dia memulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Baik, ini beberapa penjelasan tentang wudu, ya, rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, kemudian syarat-syaratnya juga telah kita terangkan. Ya, setelah menjelaskan tentang wudu ini, ya, dan rinciannya, Imam Syaukani masuk ke pembahasan berikutnya tentang nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Satu pembahasan lagi ya, supaya lengkap. Kata beliau bab nawaqid al-wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Kata beliau, wa yantaqidu al-wudu bima kharaja min al-farjayn min 'ainin aw rih, wa bima yujibu al-ghusla wa nawmi al-muttayyi', ya, wa akli lahm al-ibil wal qai' wa nahwihi wa masjid dzakar, ya, qai' wa nahwihi wa masjid dzakar. Nah, kata wa nahwihi situ saya kasih tanda kurung sebab di manuskripnya tidak ada kata nahwihi, tetapi ada di syarahnya, di matan Darari ada, dan di syarahnya juga Asy-Syaukani menjelaskan kata nahwihi. Nah, baik. Di sini di dalam uraian Imam Syaukani di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, jika sesuatu keluar dari dua jalur ini dari kubul dan apa? Dari kubul dan dubur, ya, dari depan dan dari belakang. Beliau berkata, wa yantaqidul wudu, dan wudu itu menjadi batal. Ini pembatal wudu beliau bahas. Nawaqid jamak dari naqidah, artinya sesuatu yang membatalkan, ya, membatalkan wudu. Jadi asalnya wudu itu tetap syah, ya, kecuali apa yang ditujukan oleh dalil itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Nah, jadi membatalkan wudu yang pertama yang keluar dari dua jalur. Bima kharaja minal farjain, apa yang keluar dari dua farj. Ya, maksudnya dua farj di sini dari depan dan dari mana? Dari belakang. Min ainin aw rih. Apakah dari benda, zat sesuatu yang keluar atau dari angin yang keluar? Ya, dari angin yang keluar. Nah, ini kaidah yang dipakai oleh sebagian para ulama, dimutlakkan seperti itu. Semua yang keluar dari depan maupun belakang semuanya batal wudu. Ya, jelas ya? Semuanya membatalkan wudu. Dan ini kaidah sebenarnya ya perlu ditinjau kembali. Ya, harusnya kita katakan apa yang keluar dari depan dan dari belakang itu batal wudu, pada hal-hal yang ditunjukkan oleh dalil itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Yang tadi yang ditunjukkan oleh dalil membatalkan wudu yang keluar dari depan dan dari belakang, yang pertama air kecil, yang kedua apa? Air besar. Ini disepakati. Ya. Kemudian disepakati juga keluar mani, ya, keluar wadi dan keluar madi. Ya. Mani dimaklumi apa itu mani? Madi, ya. Ini juga air yang keluar, biasanya keluar ketika melakukan pendahuluan. Ya. Kemudian wadi ini biasanya keluar, ya. Kalau misalnya seorang terlalu letih, kadang keluar seperti mirip air putih, itu disebut wadi. Ini semuanya adalah apa? Membatalkan wudu. Dan ini disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Ini keluar dari jalur. Dan ini biasa keluar. Ada yang keluar tidak biasa, seperti keluar rambut, ya, atau keluar cacing, atau keluar batu misalnya. Nah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Kalau kaidah Imam Syaukani, apa yang keluar dari dua jalur semuanya apa? Semua batal. Keluar darah misalnya, batal wudu atau tidak? Ya, ini repot dengan kaidah ini. Orang penyakit bawazir misalnya dan seterusnya. Jelas ya? Nah, maka kalau keluar benda-benda itu tadi dilihat, kalau dia keluar bercampur dengan najis, ada perkara yang melekat padanya, maka dia dihitungnya apa? Dihitung batal wudunya. Tapi kalau dia keluar tidak ada, cuma darah yang keluar misalnya, maka ini tidak membatalkan wudu. Contoh lain misalnya yang keluar dari depan, ini biasa terjadi pada perempuan, khususnya yang sudah melahirkan. Karena ada angin keluar dari depan, ya, angin yang keluar dari depan, dibangun di atas kaidah ini batal wudunya, kan begitu? Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan itu membatalkan wudu. Ya, karena itu saya katakan sulit sekali mengatakan kaidah umum apa yang keluar dari dua jalur semuanya apa? Batal wudu. Ya, harusnya apa yang keluar dari dua jalur batal wudu kalau dalil menunjukkan itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Demikian. Ini kita luruskan ya. Baik. Kemudian yang kedua dari pembatal wudu yang beliau sebutkan, wa bima yujibul ghusla, segala hal yang mengakibatkan mandi menjadi wajib, maka itu adalah pembatal wudu. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada yang melakukan hubungan suami istri,
dia wajib mandi, maka berarti itu wajib apa? Maka hubungan suami istri itu adalah apa? Pembatal wudu. Ya, orang yang haid, ya, setelah dia lepas haidnya maka dia mandi dari haidnya. Berarti haid itu adalah apa? Pembatal wudu. Sebab haid mewajibkan mandi, berarti dia mewajibkan apa? Mewajibkan wudu juga, pembatal wudu. Demikian. Apa yang mewajibkan mandi, pasti dia adalah apa? Pembatal wudu. Baik, yang ketiga yang disebutkan di sini oleh Imam Syaukani, wa naumil muttaji', dan tidurnya orang yang berbaring. Ya. Tidurnya orang yang berbaring. Nah, muttaji'. Ya, di sini dibahas tentang tidur dan beliau takkid dengan al-muttaji'. So, biasanya orang yang sudah berbaring tidurnya itu nyenyak tidurnya sudah. Ya, dan memang ada sebagian riwayat ditakkid dengan al-muttaji', ya, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan batalnya wudunya. Dan ini tentang masalah tidur, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Ini termasuk hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, dalil umum yang menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu adalah hadis Sofwan bin Affan, riwayat An-Nasai At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW memerintah, kata Sofwan, ya, karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a sifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Kata beliau, Nabi Rasulullah SAW memerintah kami, kalau kami melakukan perjalanan, tidak boleh kami melepas sepatu kami 3 hari 3 malam, jangan dilepas. Ya. Ini tentang apa? Mengusap sepatu, ya. Bagi siapa ini? Musafir 3 hari 3 malam. Kecuali kalau junub, wajib dilepas. Ya. Tapi kata Sofwan, lakin min qa'itin wa baulin wa naum, tetapi kalau buang air besar, hadatnya hanya buang air besar atau kencing atau tidur, maka itu tidak masalah. Ya. Jelasnya disebut tidur di sini sebagai apa? Sebagai hadas, sama dengan buang air besar, sama dengan buang apa? Air kecil. Jadi menunjukkan bahwa tidur adalah apa? Pembatal wudu. Ya. Ini di antara dalil, tapi ini pendalilan kurang kuat dengan hadis ini, sebab di sini makrun. Naum di sini itu makrun dengan apa? Dia hanya digandengkan. Ini disebut dalalatul iqtiran di dalam kaidah usul fikihnya. Dan ini dalalah mengambil pendalilan dari situ itu lemah di kalangan para ulama ahli usul fikih. Jelas ya? Dan ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu pernah Nabi dan para sahabat pernah tidur, ya. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi habis sholat sunnah subuh, beliau tidur sampai terdengar orangnya, kemudian Bilal datang membangunkannya untuk sholat subuh, beliau langsung berdiri dan tidak berwudu. Jelas ya? Kemudian sahabat menunggu sholat isya sampai menunduk kepalanya, ya, dagunya sampai kemana? Ke dadanya. Ini kira-kira tidur ringan atau tidur? Hah? Nah, sampai dagunya kepala mereka menunggu sholat. Setelah itu mereka langsung berdiri, tidak sholat. Jelas ya? Apa? Tidak berwudu. Ya, tidak berwudu kembali. Nah, mungkin dari sini yang yang ditarjih oleh muhakkikin dari para ulama bahwa wudu itu tidur itu membatalkan wudu kalau tidurnya adalah tidur yang sangat nyenyak, tidur yang mustaghraq. Ya. Dan babit mustaghraq ini mungkin yang disebut oleh Syaukani dengan cara berbaring. Ya, biasanya kalau orang sudah berbaring dia sudah tenggelam, larut di dalam tidurnya. Adapun tidur yang sedikit, maka itu insyaallah taala tidak membatalkan wudu. Sebab sahabat dia tadi ada yang tidur, ya. Kita anggap bahwa tidurnya itu tidak sampai ke tingkatan apa? Dia mustaghraq, hilang seluruh putus, ya. Sama sekali dia tidur, tidak ada lagi yang dia rasakan. Ya, jelas ya? Jadi kalau tidurnya sedikit, insyaallah taala tidak ada masalah. Jadi kesimpulan dari masalah tidur ini, ya, kalau dia tidur yang nyenyak, mustaghraq, tenggelam, larut dalam tidurnya, ini membatalkan wudu. Tapi kalau dia tidur yang sedikit, tidak mustaghraq, maka insyaallah taala itu tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang keempat yang disebut di sini oleh Imam Syaukani adalah makan daging onta. Ya, makan daging onta. Dan dalil bahwa makan daging onta ini membatalkan wudu, ya, adalah hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang yang bertanya berkata, wahai Rasulullah, apakah saya boleh berwudu? Apakah saya berwudu kalau saya makan daging kambing? Kata Nabi, insya'ta, kalau kamu mau silakan. Ya, kemudian dia bertanya lagi,
Atau min luhumil ibil, apakah saya berwudu dari makan daging onta? Kata beliau, iya. Kamu berwudu dari makan daging onta. Maka perintah berwudu dari makan daging onta ini menunjukkan bahwa siapa yang makan daging onta, maka itu membatalkan apa? Membatalkan wudunya. Dan ada dua hadis yang sahih dalam hal ini, yang menjadi tumpuan di dalam pembahasan. Ya, tapi yang membatalkan wudu di sini adalah apa? Makan dagingnya. Ada kalau dia cuma minum kuahnya, ya, cuma minum kuahnya, ya. Apalagi kalau dia cuma bakar saja, tidak ikut makan, ya. Ini tidak membatalkan wudunya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian di antara yang membatalkan wudu disebutkan wal qai wa nahwihi. Al qai artinya apa? Muntah, dan wa nahwihi yang semisal dengannya. Semisal dengannya seperti mimisan, ya, seperti qalas, ya. Nah, ini disebutkan memang dalam sebagian riwayat dari hadits Aisyah, Nabi memerintah untuk berwudu. Dikeluarkan haditsnya oleh Ibnu Majah, tapi haditsnya adalah hadits yang lemah. Dan tidak ada hadits yang sahih dalam hal ini tentang masalah berwudu dari al-qaid dan al-qalas. Ya, memang Imam Syaukani menyebutkan beberapa riwayat dan beliau anggap jalan-jalannya itu kuat. Ya, tapi yang benarnya tidak ada yang kuat di dalam riwayat ini. Semua hadits-hadits yang berkaitan dengan berwudu dari al-qaid dan al-qalas dan yang semisal dengannya, berwudu karena muntah atau karena mimisan, semuanya adalah hadits yang lemah. Tidak bisa menjadi hujjah. Karena itu bukan pembatal wudu. Kemudian dari pembatal wudu yang beliau sebutkan di sini adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Ini pendapat yang beliau pegang di sini, dan seperti Imam Syaukani dan selainnya, mereka ya menterjih pendapat ini karena berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Busrah binti Safwan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Ya. Namun hadis ini ya harus ditinjau kembali pendalilannya kalau dikatakan membatalkan wudu secara mutlak. Karena ada hadis yang lain ya dari Talq bin Ali di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya dalam salat, apakah dia wajib wudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, innama huwa bid'atun mink." Tidak perlu kamu wudu. Sungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. Ya, sama kalau seorang menyentuh tangannya, batal wudunya? Tidak. Maka dia sama dengan bagian wudu yang lainnya, tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Jadi dua hadis ini kelihatannya ada kontradiksi. Satu mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya dia berwudu, satunya mengatakan tidak. Itu cuma bagian dari tubuhmu. Ya, karena itulah para ulama silang pendapat di dalam hal ini. Yang benarnya dalam hal ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kelihatannya Syekh Ibnu Utsaimin condong kepada pendapat ini bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, tetapi disunnahkan untuk berwudu. Disunnahkan untuk berwudu. Ini cara yang paling tepat dalam mengkompromikan dua riwayat. Jadi hadis Busrah binti Safwan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ya, perintah di situ bukan perintah wajib, tapi perintah apa? Perintah sunnah. Dalilnya perintah sunnah sebab dalam hadis Talq bin Ali hanya disebutkan dia adalah bagian dari dirimu. Jelas ya? Itu menunjukkan dia tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk berwudu. Iya. Sekiranya ini insyaallah taala yang menjadi kesimpulan di dalam pembahasan. Baik, dengan ini selesai pembahasan tentang nawaqidul wudu.